kemunculan Nyai kali ini tidak bersama si sapu jagat, karena sapu jagat lagi istirahat. Karena Nyai ini hanya mau membahas tentang si Somad, jadi si sapu jagat tidak perlu dimunculkan gitu ya. Ditolak masuk Singapura Abdul Somad, manusia penjual agama ya, yang hanya jadi ustadz, nyari uang jadi ustadz. Nah, Nyai mendengarkan berita, dengari burung ababil Nyai. Katanya Somad itu dideportasi. Pertanyaan Nyai, apakah Somad itu sudah stay berapa lama di Singapura sehingga katanya dideportasi? Hello, orang-orang cerdas. Deportasi ngerti gak sih artinya dengan ditolak? Hah? Bukankah Somad ini, dia itu nyebrang dari Batam dengan beberapa keluarganya, menaiki ferry ya, nyebrang dari Batam pakai ferry. Lalu begitu dia mau melewati petugas imigrasi, itu ditolak oleh petugas imigrasi Singapura. Ya. Bisa jadi pas pada waktu ke Singapura si Somad cuma pakai kain sarung sama sorban. Ya iya pasti ditolak. Alamat Somad, sesuaikan dong kalau mau pergi ke luar negeri. Jangan ke Arab-Araban, itu mah Singapura. Ya pakai celana, jangan pakai sarung. Ngapain kamu mau pakai sarung? Ya kan? Gitu loh, makanya ditolak. Apalagi mungkin dianggapnya lah tampang-tampangnya Somad ini ya tampang-tampang yang mencurigakan. Ya kita kan nggak tahu apakah memang pemerintah Singapura tuh memang sedang memberantas radikalisme atau ustadz-ustadz radikal seperti Somad, teman-teman gitu ya. Jadi kalian yang heboh kayak Fadli Jong apa yang lain-lainnya, itu Abdul Somad itu adalah ini kita, panutan kita, itu panutan lo, bukan panutan yang lain, sorry ya, panutan lo Jong ya. Ingat tuh Fadli Jong, jangan nggak usah kau bawa ke negara, urusan negara lah. Somad tuh cuma warga negara Indonesia yang nyebrang ke Singapura dan ditolak, dan itu banyak terjadi, hal biasa kok. Orang warga negara Indonesia yang nyebrang ke Singapura ditolak oleh Singapura itu banyak terjadi, bukan si Somad aja. Jadi nggak usah terlalu lebay dibesar-besarin deh. Kadrun tuh kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura, dan itu hak negara Singapura menerima Somad atau tidak. Itu haknya. Pemerintah Singapura mau nerima Somad apa enggak? Ngapain kita harus maksain tuh Singapura harus minta maaf? Nggak usah minta maaf sama Somad. Dan kepada pemerintah Singapura nggak usah meminta maaf kepada Somad dan pemerintah Indonesia, karena nggak merugikan pemerintah Indonesia kok ya. Karena perjalanan Somad ke Singapura kan tidak membawa misi negara. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya dan keluarganya. Jadi tidak perlu pemerintah Singapura minta maaf kepada negara Republik Indonesia, tidak perlu, karena itu bukan urusan negara. Kalau misalnya pemerintah Singapura menolak ada warga negara Indonesia masuk melalui Batam, ya tolak aja. Kalau memang tampangnya itu dirasa memang nggak meyakinkan atau memang tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Terus Singapura demo berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Nggak capek, kita aja capek, ya kan? Makanya gitu loh, bawa santai aja. Jadi apa yang dialami Somad itu hal biasa kok terjadi, bukan baru kali ini. Hello Fadli Jong, cerdas dong, anggota DPR RI masa nggak cerdas sih? Kasian Anda ya Fadli Jong, ya kan? Lalu Nyai mau katakan lagi ya, makanya Somad kalau masuk ke negara asing, bukankah ente katanya benci sama negara asing? Kenapa nyebrang ke negara asing? Kenapa nggak bawa istri dan keluarga kau tuh ya Somad ke Palestina, jalan-jalan ke Palestina? Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu, ya. Jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Astagfirullah, Somad. Udahlah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama kau kan. Kau nggak bisa menempatkan diri, gitu loh. Apa perlu kau operasi muka lah, agak ganteng dikit,
ya kan? Biar ganteng dikit, biar kelihatan kayak gimana, atau agak kau sipit-sipitkan gitu muka kau gitu loh. Biar kau bisa masuk Singapura, biar kau kayak itu anak-anak BTS gitu loh. Ya kayaknya Somat ya. Oke Somat, itu namanya bukan deportasi ya teman-teman. Itu namanya ditolak masuk ke sebuah negara. Berarti Somat ditolak masuk negara Singapura. Deportasi kalau Somat sudah ada di dalam Singapura dipulangkan, itu deportasi. Ya jadi akhirnya dia jadi ustadz radikal, ya kan? Karena dia pengen mendapatkan simpati dari para kadrun-kadrun khilafah, akhirnya dia memuja para khilafah dan kadrun-kadrun sesat yang bodoh. Ya, makanya itulah suka keluarlah isi ceramah-ceramah Somat yang tidak objektif, yang tidak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Contohnya, pada waktu itu Somat bilang, Abdul Somad tidak berulang tahun, yang berulang tahun adalah orang kafir, orang murtad. Ya kan? Ibu saya tidak berulang tahun, adik saya tidak berulang tahun, kakak saya tidak berulang tahun, anak saya tidak berulang tahun. Begitu nggak lama muncul video Somat sedang merayakan ulang tahun. Selamat murtad, selamat murtad, selamat Somat menjadi murtad. Kenapa murtad? Karena mulutnya sendiri, omongannya dia sendiri. Jadi senjata makan tuan. Begitu juga apa yang dialaminya. Begitu dia mengatakan bahwa bom bunuh diri itu halal dan boleh, langsung dong di blacklist oleh beberapa negara karena dianggap dia pendukung terorisme. Dia adalah manusia radikal, penyebar ujaran kebencian, ya. Jadi provokator. Tentulah negara-negara ini yang ada di dunia ini menolak ustadz radikal seperti Somat, ya. Begitu si Somat yang katanya suka mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang, dia mau masuk ke negara kafir, ya kan, ditolak, baper. Akhirnya kadrun-kadrun bodoh berdemo di depan kedubes Singapura. Mereka pikir mereka siapa? Hah? Sok-sokan mau menekan pemerintah Singapura untuk bisa menerima Somat masuk ke Singapura. Lalu Fadlizon, pejabat negara yang bermulut sampah, dan beberapa orang-orang yang mendukung Somat ini, itu adalah manusia-manusia bodoh. Udah tahu kewenangan yang boleh, yang bisa memasukkan warga negara asing ke negaranya itu hanya imigrasi dan pemerintah di setiap negara. Jadi nggak bisa kayak Fadlizon, kau mentang-mentang anggota DPR RI, kau mau mengintervensi pemerintah Singapura. Kau siapa? Cuma pejabat nggak berprestasi aja. Kok kau di negara ini pejabat yang suka membuat suasana gaduh dan panas? Kau provokator, Fadlizon. Jadi kau jangan mengintervensi pemerintahan Singapura. Kau siapa? Nggak ada prestasi apa-apa. Mau ini pemerintah Singapura. Itu juga kadrun-kadrun bodoh, ya. Berdemo memaksa pemerintah Singapura untuk minta maaf sama Somat. Nggak perlu ya, nggak perlu. Kepada pemerintahan Singapura, ini pesan, tidak perlu minta maaf sama Abdul Somad, ustadz radikal ini nggak perlu, ya, karena dia cuma warga negara biasa. Manusia ini tidak perlu diterima juga di negara Singapura, juga nggak masalah, ya kan. Lebih baik nggak usah masuk ke negara Singapura, karena dia suka mengkafir-kafirkan orang. Dia katanya anti asing. Nah, Singapura itu kan bukan negara Indonesia, negara asing. Ya ngapain dia masuk ke negara Singapura? Ya memang bagus, ya, mendukung Singapura menolak Abdul Somad. Jadi kepada pemerintah Singapura nggak perlu minta maaf kepada Somad, dan tidak perlu minta maaf kepada pemerintah Indonesia karena tidak mempengaruhi apapun di negara ini. Karena Somad itu hanya warga negara biasa, manusia yang menjadi ustadz, jual-jual agama, nyari makan, nggak jadi ustadz. Kalau dia tidak jadi ustadz, dia tidak bisa makan. Kalau dia tidak jadi ustadz radikal, dia tidak bisa makan. Ya, itu faktanya, ya. Lalu si Somat ini, dia baper, lucu. Katanya dia itu jebolan Singapura, gelarnya profesor segala macam, tapi tidak bisa membedakan mana yang deportasi, mana yang ditolak. Ya kan? Dia belum masuk. Kalau deportasi udah masuk, udah stay lama di Singapura, baru dideportasi. Ini belum masuk, baru masuk di pelabuhan, baru sampai di imigrasi, ditolak sama imigrasi, ya. Jadi kau Somat, kau introspeksi diri aja, nggak usah kau nyalain orang, nggak usah kau berkoar-koar. Semakin kau berkoar, semakin kau hancur dan malu, karena jelas kau salah.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura nggak bisa diintervensi oleh pemerintah Indonesia, karena masing-masing punya kebijakan dan peraturan sendiri. Ya, ingat itu, kadung-kadung bodoh. Ya, kalian tuh bodoh boleh, tapi jangan gila-gila amat gitu, jangan malu-maluin deh. Kalian tuh siapa mau demo-demo di depan kedubesnya Singapura suruh minta maaf ke si Somad? Nggak perlu, Singapura nggak perlu minta maaf. Sekali lagi dia bilang nggak perlu minta maaf, karena si Somad ini ustadz radikal, memang nggak perlu diterima di Singapura. Ya, nggak usah lah kau baper-baper Somad. Kau introspeksi diri aja, kau sadar diri aja apa yang kau pernah kau lakukan sehingga beberapa negara menolak kau. Ya, kau sadar diri aja, kau taubat lah Somad, sebelum kau diazab lebih parah lagi deh sama Allah. Ya, oke teman-teman, terima kasih.